semuanya, kembali lagi di channel Jason Wilbur. Hari ini kita akan terbang tinggi bersama, menjelajahi salah satu penemuan paling ceria dan ikonik dalam sejarah manusia. Balon, siapa sangka, benda sederhana yang sering kita lihat di pesta ulang tahun ini punya kisah yang sangat panjang dan menarik. Mulai dari awal mula ide terbang, penemuan yang mengubah dunia, sampai fakta-fakta unik yang mungkin belum pernah kalian dengar. Jadi, siap-siap ya, karena kita akan mengungkap rahasia di balik balon yang luar biasa ini. Mari kita mulai petualangan kita dengan menengok jauh ke masa lalu. Jauh sebelum balon modern muncul, impian manusia untuk terbang itu sudah ada loh. Orang-orang dari berbagai peradaban kuno, dari Yunani sampai Tiongkok, sudah punya ide gila tentang bagaimana caranya melayang di udara. Ada yang terinspirasi dari burung, ada yang membayangkan mesin terbang. Namun, ide-ide ini kebanyakan hanya sebatas mitos atau percobaan yang belum membuahkan hasil konkret. Yang jelas, keinginan untuk menaklukkan langit itu sudah membara sejak lama. Nah, titik baliknya terjadi pada abad ke-18, tepatnya di Prancis. Disinilah kisah balon udara panas benar-benar dimulai. Berkat dua bersaudara yang brilian, Joseph Michel Montgolfier dan Jacques-Étienne Montgolfier. Mereka adalah pemilik pabrik kertas di Annonay, Prancis. Konon, ide balon udara panas ini muncul saat Joseph melihat asap dari api unggun yang naik ke atas. Dia mulai bertanya-tanya, bagaimana jika kita bisa menangkap asap itu dan menggunakannya untuk mengangkat sesuatu? Dari sana, mereka mulai melakukan eksperimen sederhana. Percobaan pertama mereka sangat menarik. Mereka mengisi kantung kertas dengan udara panas dari pembakaran wal dan jerami. Dan, tada, kantung itu benar-benar terbang. Meski hanya setinggi langit-langit, ini adalah momen eureka yang luar biasa. Setelah serangkaian percobaan yang lebih besar, pada tanggal 4 Juni tahun 1783, mereka melakukan demonstrasi publik yang mengejutkan. Mereka meluncurkan balon raksasa berbahan linan berlapis kertas yang mampu terbang setinggi sekitar 1.500 meter selama 10 menit. Ini adalah tonggak sejarah penerbangan yang tak terlupakan. Awalnya, balon Montgolfier ini hanya membawa hewan. Pada bulan September tahun 1783, mereka meluncurkan balon yang membawa seekor domba. Bebek dan ayam di Versailles disaksikan oleh Raja Louis XVI dan Ratu Marie Antoinette. Semua hewan itu selamat setelah mendarat, membuktikan bahwa penerbangan balon udara aman untuk makhluk hidup. Dan akhirnya, pada 21 November tahun 1783, penerbangan berawak pertama dalam sejarah terjadi. Penumpang pertamanya adalah Jean-François Pillet, Trey de Rosier, dan Francois Laurent Darlandes. Mereka terbang di atas Paris selama sekitar 25 menit, melintasi jarak 9 kilometer. Momen ini benar-benar mengubah cara pandang manusia tentang kemungkinan terbang. Namun, cerita balon tidak berhenti di situ. Ada juga kisah balon gas yang dikembangkan hampir bersamaan. Keschaus, seorang ilmuwan Prancis, percaya bahwa hidrogen, gas yang jauh lebih ringan daripada udara, akan lebih efektif untuk mengangkat balon. Dia melakukan eksperimennya sendiri. Pada 27 Agustus tahun 1783, hanya beberapa bulan setelah Montgolfier bersaudara, Charles meluncurkan balon hidrogen pertamanya. Balon ini tidak berawak, tapi sukses terbang dan mendarat jauh dari titik peluncuran. Penerbangan berawak dengan balon hidrogen pertama dilakukan oleh Jacques Charles sendiri bersama Nicholas Louis Robert pada 1 Desember tahun 1783. Mereka terbang sejauh 36 km dari Paris. Balon gas hidrogen terbukti lebih efisien karena tidak memerlukan sumber panas yang terus-menerus dan bisa terbang lebih lama. Meskipun hidrogen itu mudah terbakar dan berbahaya. Penemuan ini membuka jalan bagi perkembangan aerostatika modern dan penerbangan yang lebih jauh.
Dari penemuan-penemuan awal ini, balon terus berkembang. Pada abad ke-19, balon digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pengintaian militer, komunikasi, hingga eksplorasi ilmiah. Selama Perang Revolusi Prancis dan Perang Saudara Amerika, balon pengintai digunakan untuk memantau posisi musuh. Ilmuwan menggunakan balon untuk mempelajari atmosfer atas dan kondisi cuaca. Balon juga menjadi atraksi populer di festival dan pameran, memukau kerumunan dengan kemampuan mereka untuk mengangkut manusia ke angkasa. Kemudian, kita masuk ke era balon yang lebih familiar di kehidupan sehari-hari kita. Pada tahun 1824, seorang profesor bernama Michael Faraday menemukan balon karet. Dia menggunakan karet untuk membuat kantung fleksibel yang dapat diisi dengan hidrogen untuk eksperimennya. Namun, balon karet ini belum dipasarkan secara luas. Balon karet modern yang kita kenal sekarang yang mudah mengembang dan pecah. Pertama kali diproduksi massal oleh Thomas Hancock pada tahun 1825 Dan kemudian, oleh J.K. Ingram pada tahun ke-1847, balon-balon ini awalnya digunakan untuk keperluan ilmiah dan hiburan anak-anak. Seiring waktu, berbagai jenis gas digunakan untuk mengisi balon. Selain hidrogen yang berbahaya, helium menjadi pilihan yang lebih aman dan populer. Helium adalah gas mulia yang tidak mudah terbakar dan jauh lebih ringan daripada udara. Penemuan cadangan helium yang melimpah pada awal abad ke-20 menjadikan helium sebagai standar emas untuk balon yang bisa terbang. Balon helium kemudian menjadi sangat populer dalam dekorasi pesta, mainan, dan acara-acara besar. Balon udara panas juga mengalami kebangkitan di era modern. Dengan teknologi yang lebih canggih dan bahan yang lebih ringan serta tahan panas, balon udara panas menjadi olahraga rekreasi yang populer dan cara yang fantastis untuk melihat pemandangan dari ketinggian. Festival balon udara panas di seluruh dunia menarik ribuan orang setiap tahunnya, merayakan keindahan dan keajaiban penerbangan. Sekarang, mari kita bahas beberapa fakta menarik tentang balon yang mungkin belum kalian tahu. Pertama, balon pertama yang terbang membawa makhluk hidup adalah domba, bebek, dan ayam. Mereka adalah pelopor penerbangan. Kedua, rekor penerbangan balon udara tertinggi tanpa awak adalah lebih dari 53 km. Dicapai oleh balon penelitian ilmiah. Itu jauh di atas stratosfer. Ketiga, balon karet bisa terbuat dari lateks atau foil. Balon lateks terurai secara alami, tetapi balon foil tidak. Jadi, penting untuk membuang balon foil dengan benar agar tidak mencemari lingkungan. Keempat, balon sering digunakan dalam eksperimen ilmiah untuk mempelajari atmosfer, cuaca, Dan bahkan astronomi membawa teleskop ke ketinggian untuk menghindari distorsi atmosfer. Kelima, ada istilah blueness yang digunakan pada abad 19 untuk menggambarkan kegilaan dan obsesi orang-orang terhadap balon udara panas setelah penemuan awalnya. Dan fakta keenam, apakah kalian tahu bahwa balon bahkan telah digunakan untuk menyampaikan pesan dan surat selama pengepungan Paris pada tahun 1870 sampai 1871? Itu adalah bentuk komunikasi darurat yang sangat inovatif. Jadi, dari sepasang bersaudara yang terinspirasi oleh asap api hingga penemuan yang memungkinkan kita terbang ke stratosfer, kisah balon adalah bukti nyata dari rasa ingin tahu dan inovasi manusia yang tak terbatas. Balon mungkin terlihat sederhana, tapi di balik kesederhanaannya tersimpan sejarah panjang tentang impian, percobaan, dan keberanian untuk menaklukkan langit. Mereka telah membawa kita ke ketinggian baru, baik secara harfiah maupun metaforis, dan terus memukau kita dengan pesonanya. Semoga cerita tentang sejarah dan penemuan balon ini bisa menambah wawasan kalian ya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Jason Wilbert agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan terus belajar.